Business Corner, Petrochemical and Plastic Industry Seminar, Market and Economic Outlook 2025, Supporting Circular Economy and Sustainability. INAPLAS, yang merupakan Asosiasi Industri Olefin Aromatik and Plastik Indonesia, menyelenggarakan kegiatan Market and Economy Outlook 2025 pada tanggal 5 Februari 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari anggota INAPLAS, FIKI, dan industri lainnya, mengangkat isu mengenai dinamika politik global yang terjadi saat ini yang mengakibatkan ketidakpastian bagi industri petrokimia. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya Puspa Baresi berada di acara yang keren banget di Market and Economy Outlook 2025 ya. Dan siang hari ini gue berkesempatan bertemu langsung akan berbincang dengan Bapak yang paling ganteng ya di acara ini. Ini bersama saya ada Bapak Edi Rifai. Beliau adalah selaku dari Wakil Ketua Bidang Industri INAPLAS ya. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Sehat ya? Tangannya dingin banget loh, gengs. Tangannya dingin banget ya. Oke, hari ini kita ada acara seru banget Market and Economy Outlook 2025. Nah, Bapak sendiri kan kebetulan selaku sebagai Wakil Ketua Bidang Industri INAPLAS ya, teman-teman. Ini menurut Bapak tentang acara ini seperti apa, Pak? Ya, saya sangat terkesan sekali hari ini juga berkesempatan sebagai memoderatori para petinggi industri. Tadi ada Wakil Menteri Perindustrian, kemudian ada juga Pak Saleh Husin, juga sebagai mantan Menteri. Tadi Pak Wamen adalah Pak Faisal Riza, kemudian ada dari perbankan juga dan Pak Raymond, dan kemudian ada Pak Aji, beliau dari Kementerian Perdagangan, khususnya menangani tentang anti dumping. Nah, jadi market outlooks, kemudian dari sustainability, keberlanjutan daripada suatu industri, hari pagi ini dibahas. Dan tadi saya memiliki kesan semua itu fokus dan ingin membuat industri itu maju. Tentunya. Bagaimana dapat mensubstitusi produk impor. Jadi kita tidak ketergantungan impor. Namun bagaimana caranya gitu. Nah, jadi itu dengan market outlook hari ini kita lihat memang market Indonesia itu cukup besar. Kita memiliki penduduk 270 juta orang dan juga itu menjadi market. Nah, tentu market ini yang sangat besar itu tumbuh. Ya, tumbuhnya kan kira-kira sampai 5-6%. Nah, karena itu dengan pertumbuhan tersebut tentu kan perlu diisi dan disuplai oleh dalam negeri. Betul sekali. Jadi jangan dilepas ke luar negeri. Kalau gitu nanti kesempatan tenaga kerja kita yang selalu tumbuh juga nanti nggak dinyerap. Betul. Nah, karena itu tadi disampaikan bahwa pemerintah dan maupun pemerintah dari sisi perindustrian sangat mensupport. Beliau juga sudah memberikan tantangannya dan kemudian memberikan solusi kebijakan yang akan diberikan. Betul. Kita harapkan. Bismillah di tahun 2025 ini untuk perserapan tenaga kerja dan juga lapangan pekerjaan lebih baik lagi ke depan ya Pak ya? Ya, kita harapkan memang demikian. Jadi di dalam 2023 sampai 2024 yang lalu kami bersyukur anggota dari INAPLAS yang lebih dari 80 perusahaan. 80 perusahaan. Itu tidak ada yang melakukan layoff atau PHK. Wow. Jadi sangat luar biasa. Amin. Berjuang terus sehingga bisa terus survive walaupun kondisinya yang kita lihat ya tidak baik-baik saja. Tumbuh tapi memang tidak baik, tapi tidak baik-baik saja. Itu kalimat yang tadi sempat saya garis bawahi juga teman-teman ya. Tumbuh, growth tapi nggak growth banget. Bingung kan menafsirkannya seperti apa tuh ya. Jadi harapan inginnya itu besar, ya kan, tantangannya juga sangat besar. Jadi ada upaya yang lebih besar lagi untuk memberikan hasil yang maksimal ya untuk negeri kita tercinta ini ya. Dan terkait dengan tanggapan tadi ada Bapak Wamen juga ya, Bapak Faisal terhadap industri petrokimia dan juga plastik Indonesia seperti apa nih Pak tanggapan Bapak? Beliau menyampaikan sangat holistik ya. Beliau menggambarkan bagaimana pertama dari pasarnya, marketnya kemudian begitu besar dan kemudian masih ketergantungan impor lebih kurang dari kebutuhan lebih kurang 10 juta
juta ton per tahun itu baru disuplai lebih kurang baru 50% sampai 60% dari lokal. Jadi kita masih perlu ada import. Nah, namun demikian dengan adanya peluang tersebut, beliau menyampaikan juga perusahaan-perusahaan petrokimia dan plastik Indonesia juga sudah merencanakan investasi, dan ada satu juga investasi yang segera launching. Anggota Inaplas juga mungkin sudah ada selesai dan akan segera melakukan produksi secara massal. Nah, hal itu akan mengurangi ketergantungan impor. Nah, tentu dari pihak-pihak lain, dari perusahaan-perusahaan lain, ada Pertamina, ada Chandra Asri, ada Politama, dan lain-lain juga telah merencanakan investasi yang cukup signifikan, yang totalnya lebih kurang 25 miliar US dollar. Dan itu sangat angkanya sangat fantastis, dan kita harapkan itu dapat diimplementasikan. Nah, tentu untuk mengimplementasikan tersebut, mendukung pertumbuhan pemerintah ekonomi 8%, nah perlu ada kebijakan-kebijakan. Nah, ini dia. Itu tadi beliau menyampaikan gambar, kebijakan ini akan dilakukan, yaitu iklim investasi diperbaiki, ditingkatkan, terus kemudian penanganan pengendalian barang impor, terus kemudian juga bagaimana melakukan technical remedies, trade remedies juga, pengendalian melalui biaya masuk, anti dumping, kemudian ada safeguard, terus kemudian juga fasilitas lainnya terkait dengan itu yang diupayakan. Nah, mudah-mudahan sih dengan tanggapan beliau yang sangat positif dan paparan beliau yang sangat holistik, kita confidence untuk dapat melanjutkan investasi yang lebih baik lagi. Amin. Karena sesuai dengan pernyataan Bapak Presiden juga sangat percaya diri untuk pertumbuhan bisa sampai 8% tahun ini ya Pak ya. Amin. Dan satu pertanyaan terakhir nih, nggak terasa ya, mengenai estimasi tantangan, bagaimana tantangan dan juga berapa estimasi perkiraan Bapak nih di tahun 2025 untuk pertumbuhan industri petrokimia dan juga plastik di tahun ini? Baik, kita sangat optimis akan terus tumbuh di dalam forecast yang dilakukan oleh Inaplas dan juga berdasarkan data-data yang kita himpun, baik dari BPS, dari Kemendak dan lain sebagainya, kami estimasikan tetap tumbuh lebih kurang 5-6%. Namun apabila terjadinya banyak penghematan efisiensi, kemudian juga kinerja industri yang makin baik, nah tentu kita harapkan dapat mengejar di atas 8%. Kita harapkan di atas 8%. Nah, tentu hal itu perlu kerja keras yang dilakukan semua pihak. Tentunya adalah untuk naikkan itu adalah melakukan investasi yang sebanyak mungkin, karena itu menciptakan lapangan kerja, terus kemudian penghematan devisa dan lain sebagainya. Jadi saya rasa kalau semuanya bekerja sama dengan erat, kuat antar kementerian lembaga, kemudian juga yang saat ini beberapa pabrik yang kami lagi sedang bangun, baik di industri olefins, polimer, terus kemudian kimia. Nah, kita harapkan nanti pada tahun 2030 nanti kita dapat mencapai self-sufficient. Jadi kita cukup dengan produksi sendiri dan tidak perlu impor lagi. Amin. Salah satu tadi yang saya sempat dengar nih teman-teman adalah di dalam kita masih ketergantungan impor garam ya Pak ya, yang cukup luar biasa besar juga jumlahnya ya. Terakhir lagi nih, tadi sudah bilang terakhir beneran ya Pak ya. Pesan untuk teman-teman di luar sana dan juga tentunya untuk warga Indonesia dan untuk generasi muda nih Pak, generasi beta sekarang ya, Alfa sudah lahir dan menuju beta, apa Pak? Tadi terkait dengan bahan baku. Bahan baku betul sekali. Garam. Kita lihat garam sebetulnya ya, kalau garam kita lihat seperti biasa, itu garam ya seperti biasa-biasa saja. Tapi sesungguhnya proses untuk garam sampai di meja, apalagi untuk industri, itu memiliki spesifikasi tertentu. Nah, ini saya juga baru tahu tadi. Itu salah satu bahan baku yang digunakan untuk membuat pipa, paralon. Iya. Luar biasa. Jadi, tadi saya sampaikan bahwa itu bahan baku awalnya itu dari garam, terus kemudian diproses itu menjadi caustic soda, ada klor ketemu dengan etilen ketemu dengan VCM, selanjutnya panjang ya perjalanannya panjang sekali. Nah, di dalam setiap rangkai supply chain itu sendiri itu memiliki nilai tambah. Nah, makanya kalau dengan nilai tambah di industri petrokimia itu bisa 9-10 kali nilai tambahnya dari barang awal. Jadi cukup signifikan. Nah, itu memberikan kesempatan peluang kerja nantinya buat kita. Nah, tadi generasi beta yang kita harapkan, tentu kita harapkan
ke depan ini adalah bagaimana kompetensi daripada anak-anak kita, yaitu adik-adik kita ini dapat terus meningkat. Baik dari sisi tadi bercerita tadi disampaikan oleh kawan tadi, IQ kita ternyata rata-rata 7,8. Tetangga ada 123. Masya Allah. Jadi udah jauh sekali ya. Kesenjangannya luar biasa. Jadi kita harapkan dulu makanan bergizi harus bagus, pendidikan juga harus baik, akhlaknya juga bagus, sehingga kesempatan bekerja juga bagus. Nah, kita harapkan perekonomian juga ya nantinya harus ditampung, mereka maju dan terus berinovasi. Mudah-mudahan saya sih optimis, kami optimis untuk dapat terus lanjut dan ekonomi lebih baik. Tentu dengan tadi dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung industri maupun pasar. Siap. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semangat terus ya. Terima kasih banyak Bapak Edi untuk kesempatannya siang hari ini. Sampai ketemu Pak. Baik. Oke teman-teman, itu dia perbincangan seru saya siang hari ini di acara spesial di Market and Economy Outlook 2025. Sampai ketemu di acara berikutnya.